Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ini, saudaraku.
Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, supaya lewat firman-Mu ya Tuhan, kami dinasihati, kami ditegur. Lewat firman-Mu kami diubah dan dibaharui seturut kehendak Bapa. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kuduskan kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami ya Bapa. Apapun salah dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Bapa, ampunilah kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan hidup manusia saat ini, tidak banyak orang yang mau serius memperkarakan akan keberadaan hidup mereka. Apakah saat ini keadaan hidup mereka itu atau keadaan hidup kita benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Seringkali kita tidak mempersoalkan hal yang satu ini dengan serius di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, kita harus sadar bahwa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan itu mutlak, ya. Menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan itu hal yang mutlak, yang harus kita miliki sebagai orang percaya, saudaraku. Sebab jika tidak, maka ketika waktu Tuhan tiba dan ternyata hidup kita tidak berkenan, kita ditemukan sebagai pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya kita tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Dan selalu saya ingatkan akan hal ini saudaraku. Oleh sebab itu mari saudaraku, saat ini kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah saat ini kita ada dalam keadaan berkenan atau tidak? Kita harus memeriksa hidup kita dengan jujur, ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, ya. Semuanya itu harus benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tidak boleh tidak. Saudaraku, memperjuangkan akan keberadaan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan, ini adalah bentuk dari hidup yang berjaga-jaga, ya, hidup yang terus berjaga-jaga. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius 24, lalu kita baca dari ayat 37, maka kita akan menemukan nasihat Tuhan Yesus kepada kita tentang berjaga-jaga. Ayat 37 firman Tuhan katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah saudara, perhatikan itu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita, menasihati kita untuk tetap hidup berjaga-jaga sebelum kedatangannya.
Berjaga-jaga di sini artinya kita harus memperhatikan seluruh gerak kehidupan kita, apapun bentuknya, ya, supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah. Berkenan artinya ketika Tuhan datang, maka Tuhan menemukan keberadaan kita sebagai pribadi yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kita ada dalam kesucian kekudusan Allah, kita ada dalam kebenaran Allah. Dan Tuhan menemukan kita sebagai pribadi yang hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita baca Matius 24 ini ayat 42, firman Tuhan katakan begini, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Nah, saudara perhatikan itu. Kalau kita saat ini tidak mau serius memperhatikan cara hidup kita tidak serius berjaga-jaga, lalu kita tetap tinggal dengan cara hidup kita yang lama, kita hidup mengikuti cara hidup dunia, hidup mengikuti keinginan diri sendiri yang penuh dengan hawa nafsu diri, ya, yang di dalamnya penuh dengan berbagai keinginan daging, maka kita akan binasa. Sebab seperti orang-orang pada zaman Nuh, firman Tuhan katakan itu. Artinya mereka hanya sibuk dengan persoalan makan, minum, kawin dan mengawinkan. Mereka tidak sadar bahwa hidup itu ada batas waktunya. Dan ketika air bah itu datang, mereka tidak bisa diselamatkan. Oke, saat ini saudara dan saya, kita semua hidup di zaman anugerah, zaman kasih karunia. Mungkin saudara bisa mengelak dan berkata bahwa saat ini kan kita sudah menerima anugerah keselamatan, di mana asal kita percaya saja kepada Tuhan Yesus, maka pasti akan selamat. Saudaraku, dengar baik, tidak salah. Anugerah keselamatan itu memang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang membuat kita bisa diselamatkan, ya. Bahkan firman Tuhan katakan itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi persoalannya adalah, perhatikan ini, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, harus kita lihat ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab kita, di mana kita harus bertanggung jawab mengerjakan keselamatan itu. Seperti yang firman Tuhan katakan, harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah, bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Tidak ada cara lain mengerjakan keselamatan itu selain kita harus benar-benar hidup takut akan Tuhan secara benar, ya. Mengerjakan keselamatan juga artinya kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita harus tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, tetap ada di dalam kebenaran Allah, dan tetap menjaga gerak pikiran dan hati kita, perasaan kita, supaya kita tetap ada sepikiran, seperasaan dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi fakta hidupnya, kalau kita mau melihat keberadaan hidup kita, maka bertanggung jawab untuk mengerjakan anugerah keselamatan itu dengan takut dan gentar, ini tidak gampang, saudaraku. Sebab untuk tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, tetap ada dalam kebenaran Allah, tetap hidup melakukan kehendak Allah di dalam setiap detik waktu hidup kita, itu tidak gampang, itu tidak mudah. Tetapi kita harus berjuang untuk itu, supaya setiap detik waktu hidup kita tetap ditemukan berkenan, ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Itu yang diperlukan, bukan yang lain. Jadi kita harus melihat bahwa ternyata berjaga-jaga, hidup mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, itu adalah persoalan hidup yang utama
yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, lebih dari persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi saat ini, saudaraku. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena anugerah yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, maka kita harus bertanggung jawab. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar artinya kita tidak boleh lagi hidup sama dengan dunia ini, ya. Kita tidak boleh lagi terikat dengan dunia ini. Kita tidak boleh lagi mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebab kalau kita masih hidup seperti dunia ini, saya mau katakan, pasti kita akan binasa di kekekalan. Nah, saudaraku, cara hidup yang tidak bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sama dengan kita sedang mempermainkan Allah. Dan kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, karena firman Tuhan katakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, perhatikan ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sekali lagi saya ulang. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, perhatikan ini, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, jadi saudaraku, kalau kita tidak ingin binasa, maka tetaplah berjaga-jaga. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan lagi hidup di dalam daging, tetapi kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk hidup dalam pimpinan roh. Supaya saat waktu Tuhan tiba bagi kita, kapanpun itu terjadi, ya, kapanpun itu terjadi, kita ditemukan oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.